Halo Kak, selamat datang di restoran kami. Mau pesan apa? Aku mau pesen pizza pepperoni 1, tapi buat take away aja ya. Oh oke Kak, mau di alamat mana ya? Di Jalan Babakan Madang 3, nomor 5. Oh, oke. Nanti kami antar ya Kak? Oke, thank you. Iya, sama-sama. Oke, waktunya buat pizza. Apa yang selanjutnya? Ada alamat yang bisa aku manfaatkan. Kita ganti aja alamatnya ke alamat aku ya. Nah, Oke. Oh, alamatnya kayak gini. Ini mau diantar ya, Pak? Iya, ini dianterin ke alamat ini ya? Alamat Babakan Madang 3152. Betul. Oke, siap. Saya antar ya, Pak? Oke, mantap. Jalan Babakan Madang 31, nomor 52. Siap mengantar paket. Nomor 52. Nomor 52. Tempat ini mencurigakan. Mana ya nomor 52? mampus kamu. Kamu kena jebakan aku. Tidur kamu. Ini di mana? Bangun dong. Kamu siapa? Aku adalah Spoofer. Spoofer? Apa yang kau inginkan dariku? Aku mau semua data pribadi kamu. Silakan, silakan. Data pribadi kamu. Jangan! Email, password, PIN BCA. Oke, sabar, saya catat dulu. Ambil aja, Pak. Oke. Tapi ampuni nyawa saya. Hahaha. Kejahatan aku berhasil. Aku berhasil mendapatkan data pribadi dari kurir bodoh itu. Kalian tahu tidak kejahatan apa yang telah aku lakukan? Spoofing! Tapi itu baru saja permulaan. Kalau misalnya di dunia nyata aku bisa melakukan gini, apalagi di dunia digital. Aku akan melanjutkan rencana aku berikutnya, yaitu dengan melakukan spoofing ke dunia digital, yang dikenal dengan istilah DNS spoofing. Oke, sekarang kita coba pahami terlebih dahulu, apa itu DNS? Pernah nggak sih kalian di rumah mengetik google.com, lalu kebuka langsung website Google? Kalian tahu bagaimana sebuah komputer bisa mengetahui alamat tersebut? Nama sistem tersebut adalah DNS. DNS itu adalah singkatan dari Domain Name System. Nah, gampangnya, DNS itu kayak buku telepon, di mana mereka menyimpan setiap alamat asli dari alamat yang sudah dinamakan. Setiap kali kita mengetik nama ke dalam sebuah website, DNS itu akan menerjemahkan nama itu menjadi sebuah alamat IP, yang dimana alamat IP itu semacam alamat-alamat fisik dari sebuah website. Nah, misalnya nih, kita mempunyai sebuah website bernama Google. Google itu mempunyai alamat IP dengan misalnya nomor 1234. Maka DNS akan menyimpan Google, terus IP-nya adalah 1, 2, 3, dan 4. Tanpa adanya DNS, kita harus hafal semua deretan angka tersebut dari google.com. Ribet kan? Dan DNS spoofing itu artinya aku akan meracuni buku telepon raksasa itu. Aku akan memasukkan semua alamat yang ada supaya saat kalian mau telepon pizza tadi, kalian akan ditunjukkan ke alamatku. Jojo boleh bangga dengan rencananya. Tapi ini lebih penting lagi untuk kita semua tahu gimana sih cara penjahat siber itu melancarkan aksinya. Salah satu teknik yang paling licik yang Jojo sebut itu adalah DNS cache poisoning. Nah, bayangin gini ya, kalau misalnya komputer kalian atau handphone kalian membuka Google, nah dia itu nyimpen semacam ingatan sementara tentang alamat website itu. Misalnya kamu sering buka Google, nah pas pertama kali kamu buka komputer kamu, nanya ke buku telepon internet yang tadi Jojo sebut DNS buat nyari alamatnya. Setelah dapat, dia simpan ingatannya sendiri ke yang namanya cache DNS. Gunanya, biar kalau misalnya kamu buka Google lagi, nggak perlu nanya-nanya lagi tuh, langsung kebuka dan menjadi lebih cepat. Di sini, Jojo dan sindikat jahatnya mulai beraksi. Mereka itu berusaha meracuni ingatan sementaranya, sebut tadi teman-teman. Di komputer kamu, mereka akan menyuntikkan informasi palsu ke dalam cache DNS di perangkat kamu, router di rumahmu, atau bahkan server DNS lokal yang biasa kamu pakai. Nah, informasi palsu ini isinya itu nama website yang kamu tuju, tapi dengan alamat IP yang salah. Nanti akan menuju ke alamat server jahat punyanya si Jojo. Mungkin kalian bertanya, gimana cara Jojo untuk menyuntikkan racun ini? Salah satu cara yang sering dipakai oleh Jojo untuk mengirim respon DNS palsu duluan, sebelum respon yang asli sampai, jadi pas komputer kamu lagi nanya alamat bank, si Jojo ini cepat-cepat kirim balasan palsu yang isinya alamat markas rahasianya dia. Kalau balasan palsu ini nyampe duluan dan diterima sama komputer kamu, ya udah deh, cache DNS kamu langsung keracunan sama informasi yang salah tersebut. Ibaratnya kamu lagi nunggu surat dari temen,
ada orang iseng nyelipin surat palsu duluan di kotak pos kamu. Ada juga cara jahat lagi nih teman-teman, namanya adalah man in the middle attack. Di sini, si Jojo akan nyegat komunikasi kamu sama dengan server DNS yang asli. Terus dia ubah jawabannya sebelum nyampe ke kamu. Jadi kamu di sini mengira itu jawaban dari server asli, padahal udah dimanipulasi oleh si Jojo itu. Akibatnya, setiap kali kamu mencoba untuk mengakses website yang udah diracuni tadi, komputer kamu bakal langsung diarahkan ke alamat IP palsu, yaitu markas rahasianya Jojo. Kamu mungkin mengira kamu lagi mengakses situs bank yang asli, padahal itu cuma link phishing yang digunakan untuk mencuri data-data penting kamu, kayak username, password, ataupun info-info rekening kamu. Dan tahu nggak cuma nyuri data doang loh, begitu kamu masuk ke situs palsu tersebut, bisa jadi dia langsung nyisipin malware ke dalam komputer kamu. Bisa ransomware, bisa keylogger, ataupun apapun yang bisa ngintip semua aktivitas kamu walaupun kamu nggak klik apa-apa. Terus, efeknya nggak cuma sampai situ aja, karena DNS resolvernya udah sempat nyimpan alamat IP palsu tadi, setiap orang yang pakai koneksi internet yang sama kayak kamu bakal masuk ke sarangnya Jojo juga. Ngeri banget kan? Dan parahnya lagi, meskipun kamu restart laptop atau ganti browser, selama cache-nya belum dibersihin, kamu bakal tetap terus-terusan diarahkan ke alamat yang salah itu. Ini tuh bahaya banget, karena tampilannya bisa persis sama kayak website asli, bikin kamu sulit untuk ngebedain. Makanya, DNS spoofing, apalagi lewat DNS cache poisoning ini, adalah ancaman cyber yang serius banget. Jangan sampai lengah ya. Jadi, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana dong kita bisa biar nggak kena perangkapnya Jojo kayak gini? Ada tuh beberapa caranya. Yang pertama adalah untuk memilih DNS yang terpercaya. Banyak penyedia ISP yang menyediakan DNS mereka sendiri. Tetapi jika kalian mau, kalian bisa langsung menggunakan DNS yang sudah dijamin aman, seperti dari Google ataupun Cloudflare. Yang kedua, kita bisa mencoba mengaktifkan DNSSEC atau Domain Name System Security Extensions. Ini adalah semacam cap asli yang ditempelkan kepada sistem DNS untuk memastikan kalau info yang kita dapatkan itu belum dimanipulasi oleh siapapun. Sayangnya, belum semua server DNS itu menyediakan fitur ini. Nah, yang ketiga nih, kita itu harus waspada sama link-link apapun yang mencurigakan. Selalu periksa URL website sebelum kita klik mereka, karena bisa saja link tersebut adalah link phishing. Dan jika sudah kita klik dan mengirimkan informasinya ke mereka, maka sudah terlalu telat karena DNS-nya kita sudah diracuni. Yang keempat, kita bisa mencoba menggunakan firewall. Firewall itu adalah alat yang digunakan untuk memblokir kita mengakses website-website berbahaya dan memantau lalu lintas penelusuran website kita agar kita bisa disaringi dari website-website yang berbahaya bagi kita. Jadi, meskipun Jojo punya banyak akal busuk, dengan sedikit pengetahuan dan kewaspadaan, kita bisa kok melindungi diri dari jebakan. Tetap cerdas dan berselancar di internet ya. Ingat, aku pasti punya akal busuk untuk mengakali segala keamanan kalian. Setiap kali kalian berpikir bahwa kalian itu aman, kalian tidak aman ya teman-teman. Dunia digital ini cukup luas bagi mereka yang cukup pintar untuk mengakali segala cara dari keamanan-keamanan Anda. Aduh,